Ya, buat ini ya. Oke, sudah. Silahkan dilanjutkan. Nah, jadi acara pelatihan atau bimbingan belajar ini kami dari Talibul Ilmi bekerja sama dengan kampus UPN Veteran Jawa Timur ya. Nah, teman-teman yang dari Jawa Timur mungkin sudah tahu kampusnya. Kami adalah dosen di sana, insya Allah akan membersamai teman-teman gitu ya untuk belajar TPA. Jadi khusus TPA saja yang kami fasilitasi. Harapannya teman-teman bisa masuk di jurusan dan di kampus yang teman-teman inginkan begitu ya. Jadi ini bentuk pengabdian kami kepada teman-teman yang belum apa ya ibaratnya belum bisa mengakses sumber belajar dengan lebih leluasa begitu ya, maka ini kami buka kesempatannya gitu. Ya meskipun dengan mungkin keterbatasan kami gitu ya, kita nanti tetap optimalkan belajar melalui WA, belajar juga melalui Zoom ini. Meskipun mungkin akan sedikit banyak memakan kuota teman-teman, tapi ya mungkin bisa di apa ya ibaratnya di save dikit-dikit lah gitu ya buat belajar bareng-bareng ini gitu. Karena kita tahu memang persiapan UTBK ini sudah kurang berapa ya? Kalau dihitung-hitung kurang 43 harian gitu ya, teman-teman ya. Ini mungkin teman-teman masih menunggu pengumuman yang rapor ya. Jadi masih ada pengumuman rapor ya. Semoga nanti ada kabar baik. Begitu, kalaupun belum ya kita bareng-bareng berjuang insya Allah selama 1 bulan ini gitu ya. Itu saja teman-teman prolog dari saya gitu ya sebagai perwakilan dari Talibul Ilmi begitu. Nah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Abdel. Oh ya ini saya Kak Ilma. Nah nanti besok akan membersamai teman-teman juga di mapel di ini ya materi TPA juga ya verbal. Nanti kita ketemu kalau nggak salah hari Sabtu atau Jumat gitu ya. Nah untuk hari ini bersama dengan Kak Adel. Saya sama Kak Adel ini ngajar bahasa Indonesia di UPN gitu ya Kak Adel ya. Jadi bareng-bareng ngajar. Oke, langsung aja ya. Sepertinya udah nggak sabar, langsung ke Kak Adel aja. Silakan Kak Adel, monggo di ini apa namanya dimulai. Ya, baik. Terima kasih Kak Ilma atas pembukanya. Teman-teman tadi sudah sempat mendengarkan rekaman pembahasan yang sudah saya bagikan atau belum? Bagaimana? Sudah sempat didengarkan tadi rekaman pembahasannya? Halo? Halo? Kalau belum, nggak apa-apa, bilang aja belum. Iya, sudah, Kak. Sudah ya? Sudah semua atau sebagian? Baru sebagian? Nggak apa-apa, teman-teman. Kalau emang belum sempat, bilang aja belum gitu. Belum, Kak. Baru sebagian, Kak. Belum, Kak. Baru sebagian, Kak. Oh ya, baik. Kalau gitu, ini saya share ya pembahasannya. Mungkin kita bahas dari awal saja ya, kalau begitu ya. Baik, Kak. Sebentar, mohon ditunggu dulu. Ini saya sudah share. Teman-teman yang lain mungkin bisa di-mute dulu ya. Baik, apakah sudah muncul tayangannya? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum, Kak. Belum. Belum? Nah sudah nih Mbak Adel. Sudah. Sudah ya, ini saya share Word-nya ya. Sudah muncul semuanya? Sudah Mbak Adel. Sudah muncul. Ya, baik. Ini saya langsung saja. Ini suara saya terdengar jelas ya? Terdengar. Oh ya, baik. Nanti kalau suara saya tidak terdengar, langsung saja dipotong ya, supaya saya tahu. Baik, kita coba lihat nomor 1 ya tadi, kalimat yang tidak mendukung isi teks. Nah, biasanya teman-teman, di dalam soal TPS itu kan terbagi-bagi menjadi beberapa subbab ya. Jadi ada
pemahaman bacaan dan menulis, kemudian ada pengetahuan umum, ada pengetahuan kuantitatif dan sebagainya. Nah, ini setiap satu subbab itu biasanya 20 sampai 25 soal. Nah, waktunya itu biasanya satu subbab itu sekitar 22,5 menit saja. Jadi apabila tadi teman-teman saya beri waktu 30 menit untuk mengerjakan 20 soal, itu sebenarnya masih berlebih waktunya. Karena pada saat tes UTBK ya, teman-teman hanya diberi waktu setiap satu topik pembahasannya atau setiap satu topik soal itu hanya sekitar 22,5 menit saja, teman-teman. Artinya teman-teman di sini harus bisa mengerjakan setidaknya satu soal itu 1 menit, gitu ya. Jadi makanya kita di sini belajar untuk mengerjakan dengan cepat. Nah, apabila kita melihat soalnya, biasanya dalam soal pemahaman bacaan dan menulis, ini kan ada banyak sekali teks ya, yang itu teksnya panjang-panjang biasanya. Nah, maka sebenarnya kita tidak perlu membaca keseluruhan teks tersebut, teman-teman. Tetapi kita baca saja yang pertama adalah soalnya. Dan kemudian bisa juga kita setelah membaca soal langsung membaca pilihan jawabannya. Tanpa melihat teks, itu bisa juga dilakukan. Nah, tetapi untuk soal nomor 1 ini, kalimat yang tidak mendukung isi teks. Artinya, kalau kita melihat nomor 1 ini, berarti kita akan mencari kalimat yang tidak nyambung dengan isi teksnya, gitu ya. Nah, berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu isi teksnya itu tentang apa. Nah, dari mana kita bisa mengetahui isi teksnya? Maka kita tidak perlu membaca keseluruhannya. Nanti waktunya habis karena satu soal maksimal kurang lebih 1 menit. Nah, maka kita baca kalimat pertama, paragraf pertama yang saya garis bawahi ini adalah ide pokoknya. Ya, dan kemudian kita baca juga kalimat pertama, paragraf kedua. Nah, dari kalimat pertama, paragraf pertama, ini kan kita mengetahui bahwa yang dijelaskan di sini adalah mengenai peta digital. Ya. Nah, sedangkan paragraf kedua juga sama, ketersediaan peta digital bla 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 bla. Nah, kalimat 4, 5, 8, 10 ini semuanya menjelaskan mengenai peta digital ini. Ya kan, baik itu mengenai kesalahannya, kemudian mengenai data-datanya dan sebagainya. Nah, yang tidak berbicara mengenai peta digital itu adalah kalimat nomor 11. Karena kalimat nomor 11 di sini membicarakan mengenai peta navigasi. Berbeda dengan yang kalimat-kalimat selainnya. Padahal teks ini membicarakan mengenai peta digital. Oleh karena itu nomor 1 jawabannya adalah E. Baik, untuk nomor 1 ada kesulitan teman-teman? Ada kesulitan atau tidak? Tidak, Kak. Tidak ya. Oke, nah baik, saya lanjutkan ya. Di nomor 2, bentukan kata yang tidak tepat. Nah, ini berarti kita mencari yang salah, ya kan? Bentukan kata yang salah. Nah, dari option A, B, C, D, E ini saja kita sudah bisa mengetahui sebenarnya yang mana yang salah, yaitu kata mentelusuri ini yang salah. Mengapa? Ada yang tahu jawabannya? Mengapa Seharusnya menelusuri salah? harusnya menelusuri. Ya, menelusuri. Iya, betul. Karena T itu luluh ya. Apabila mendapat imbuhan menasal ya, kata yang berawalan KPTS itu T-nya luluh. Nah, kemudian nomor 3, kalimat yang tidak efektif. Nah, kalimat yang tidak efektif. Kira-kira teman-teman jawabannya apa? Teman-teman jawabnya apa nomor 3 ini? Kalau nomor 1 kita lihat
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka, nah ini kan sebenarnya ini apakah ini subjek? Bukan ya. Nah, tapi ini ada kata maka. Nah, kalau ada kata hubung, artinya ini akan membentuk keterangan ya. Jadi misalnya di pasar. Nah, itu kan keterangan tempat, ada kata depan ya. Nah, kemudian misalnya pada suatu hari atau misalnya saya makan dengan hati-hati. Dengan hati-hati itu adalah keterangan cara. Ada kata hubung dengan di situ ya kan. Nah, berarti apabila ada konjungsi atau kata depan maka fungsinya adalah untuk membentuk keterangan. Sehingga kalimat satu ini tidak ada subjeknya, teman-teman. Nah, maka yang tidak efektif itu adalah kalimat satu. Alasannya adalah karena kalimat satu ini tidak bersubjek, ya. Nah, seharusnya supaya ini efektif tidak perlu kata maka, sehingga subjeknya jelas, yaitu peta digital. Nah, begitu ya. Nah, itu ya. Jadi salah satu syarat dari kalimat efektif adalah adanya subjek dan predikat. Kalau tidak ada subjek, maka kalimat tersebut tidak efektif. Begitu ya, bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Baik, lanjut ya. Nah, nomor 4, konjungsi yang tidak tepat penggunaannya. Nah, di sini konjungsi apa yang tidak tepat penggunaannya? Kalimat 2. Kita lihat kalimat 2. Nah, di sini kalimat 2 ini kan ada baik, ada maupun. Nah, baik dan maupun ini memang satu pasangan. Jadi ini sudah benar penggunaannya. Kemudian kalimat 4 ada kata sehingga. Nah, kata sehingga ini ya yang saya bold warna kuning. Kata sehingga itu menunjukkan dampak, ya, hubungan dampak. Jadi kelengkapan informasi ini merupakan dampak dari pernyataan sebelumnya, dari kalimat yang bunyinya peta digital sekarang ini semakin populer digunakan untuk kepentingan navigasi. Nah, oleh karena itu dampaknya karena dia penting untuk navigasi atau petunjuk arah, sehingga kelengkapan informasinya lebih diutamakan. Berarti kata hubung sehingga di sini sudah tepat ya. Nah, sekarang kita lihat yang C yaitu konjungsi meskipun pada kalimat 5. Nah, pada kalimat 5 di sini kesalahan dengan kisaran 5 sampai dengan 10 meter tentu tidak akan berakibat fatal untuk penggunaan seperti ini meskipun informasi lainnya. Nah, ini kan ganjal ya, artinya meskipun di sini fungsinya adalah untuk menunjukkan hubungan pertentangan ya. Misalnya saya mengasihani dia meskipun ia telah menyakiti hati ibu saya, misalnya. Nah, berarti kan ada kondisi yang bertentangan. Nah, itu ya. Jadi meskipun fungsinya adalah untuk menunjukkan oposisi atau konjungsi yang bertentangan. Nah, apakah ini bertentangan? Kan tidak, ya kan? Nah, hubungannya kan tidak saling bertentangan. Nah, maka kata hubung meskipun di dalam kalimat 5 ini keliru ya. Nah, sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, kemudian untuk nomor 5, kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat 9. Nah, ini kita lihat dari kalimat sebelumnya ya caranya ya. Jadi antara kalimat sebelumnya yaitu kalimat nomor 8 dan juga kalimat nomor 9. Nah, itu kita baca terlebih dahulu baru kita bisa mengisi kalimat nomor 9. Begitu ya. Nah, sekarang kita baca. Nomor 8 adalah mengenai teknologi penginderaan jarak jauh yang menggunakan satelit penginderaan jarak jauh dan pemotretan memiliki kemampuan merekam atau memotret objek, bla 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 bla. Nah, kemudian titik-titik terus
Selain itu, dari data penginderaan tersebut, nah data penginderaan tersebut ini kan pasti mengacu pada kalimat nomor 9, ya kan? Nah, berarti kalimat nomor 9 ini pasti berbicara mengenai penginderaan ini. Yang dimaksud data penginderaan itu bentuknya apa? Nah, apakah fenomena ini kan tidak ada hubungannya, ya kan? Nah, ini ya, apakah kejauhan lokasi kan bukan merupakan data kan ini. Nah, yang merupakan data itu yang mana? Ya ini, ya foto itu kan merupakan data. Ya kan? Nah, jadi citra satelit atau foto, nah ini adalah data yang dimaksud dengan yang ini. Nomor 10 ini, data penginderaan tersebut, yang dimaksud data penginderaan itu adalah foto itu. Gitu ya, sehingga nomor 5 itu jawabannya adalah A. Kemudian konjungsi yang tepat. Nah, nomor 6 ini kan konjungsinya ada di awal kalimat ya, teman-teman. Nah, maka kita memilih konjungsi antar kalimat. Jadi konjungsi itu dibedakan menjadi 2. Ada konjungsi intrakalimat dan ada konjungsi antar kalimat. Apa perbedaannya? Konjungsi intrakalimat itu letaknya di tengah kalimat, bukan di awal. Boleh dia diletakkan di awal, tetapi tidak diikuti koma setelahnya ya. Jadi misalnya kalau kita karena hujan deras, nah itu boleh, tapi harus diikuti subjek. Nah, tapi penulisannya tidak boleh, misalnya karena koma, nah itu tidak boleh. Nah, jadi yang boleh diikuti koma setelahnya adalah konjungsi antar kalimat. Apa saja konjungsi antar kalimat itu? Konjungsi antar kalimat itu diantaranya adalah dengan demikian, oleh karena itu, kemudian apalagi jadi, meskipun demikian, akan tetapi. Nah, itu merupakan konjungsi antar kalimat. Nah, berarti ini yang mana di antara A, B, C, D, E yang merupakan konjungsi antar kalimat? Yang mana, teman-teman? Yang D. Yang D ya, karena ini semua merupakan intra kalimat. Baik, begitu ya caranya ya. Jadi dengan melihat pilihan jawabannya saja kita sudah bisa mengetahui jawabannya sebenarnya. Baik, nomor 7. Sekarang kesalahan. Kesalahan penulisan. Nah, ini yang D ya jawabannya ya, di antaranya. Mengapa di antaranya ini salah penulisannya? Ada yang tahu? Harusnya dipisah. Seharusnya dipisah, betul ya. Mengapa dipisah? Ada yang tahu mengapa dipisah? Bukan kata kerja. Bukan kata kerja, betul. Jadi cara mudahnya apa untuk kita membedakan ini dipisah atau dirangkai, kita ganti dinya dengan me. Karena awalan di, ya misalnya ditulis, dimasak, digoreng, dan seterusnya, itu merupakan bentuk pasif dari me. Ya kan? Kalau awalan itu kan sama dengan imbuhan. Jadi kalau imbuhan itu pasti dia tidak dapat berdiri sendiri. Sehingga penulisannya pasti dirangkai. Kalau kita ganti di sini dengan me antaranya, ada atau tidak? Kata me antaranya. Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kan tidak bisa diganti dengan me. Nah, kalau tidak bisa diganti dengan me, maka penulisannya dipisah. Karena merupakan kata depan, bukan merupakan awalan. Jelas ya? Nah, misalnya diidentifikasi. D-nya bisa atau tidak diganti dengan me? Mengidentifikasi. Bisa kan? Bisa. Nah, kalau bisa diganti dengan me, maka penulisannya dirangkai. Itu cara mudahnya.
Ya, jelas ya. Nah, itu ya. Jadi itu salah satu caranya. Kita membedakan di yang dipisah dengan di yang dirangkai. Baik, kita lanjutkan nomor 8. Nah, nomor 8 ini adalah pertanyaannya mengenai judul. Nah, apa kalau judul ini kita tipsnya bagaimana mengetahuinya? Apa yang pertama kali kita cari? Apakah kita membaca keseluruhannya baru kita bisa menentukan judulnya? Nah, maka kalau seperti itu waktunya bisa habis ya, teman-teman. Jadi kita baca kalimat pertama setiap paragraf. Misalnya ini ya, pandemi COVID di Indonesia berlangsung tepat 1 tahun. Nah, berarti intinya adalah menjelaskan bagaimana kondisi pandemi COVID selama 1 tahun ini. Gitu kan? Nah, kemudian kita lihat paragraf kedua. Pada 11 hari, nah pasca temuan, pemerintah membentuk gugus tugas. Nah, ini adalah upayanya. Ya kan, upaya untuk menangani COVID di Indonesia. Kemudian paragraf ketiga, ini menjelaskan pergantian dari gugus tugas menjadi satgas. Nah, kemudian yang di terakhir ini adalah selain itu pemerintah juga menyiapkan laboratorium bla 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 bla. Berarti intinya ini yang paragraf 3 ini adalah menjelaskan upaya-upayanya. Ya, upaya-upayanya apa saja terkait dengan COVID-19 ini selama 1 tahun. Nah, itu ya. Jadi inti dari bacaan ini adalah apa? Yang C ini ya. Nah, mengapa? Mengapa yang A ini salah? Mengapa bukan yang A? Ada yang tahu? Ada yang tahu atau tidak kira-kira? Mengapa bukan yang A? Terlalu umum. Iya, jadi ikutan terlalu jawab. umum ya. Kalau kita melihat yang A ini COVID-19 di Indonesia, kan ini masih luas sekali gitu kan. Judul itu memang harus yang bisa memayungi semuanya, memayungi ide pokok setiap paragraf itu. Tetapi tidak terlalu luas juga gitu loh ya. Pasti bacaan itu kan pasti mempunyai fokus ya, pembicaraannya mengenai apa. Nah, kalau COVID-19 saja, nah ini apanya dari COVID-19 ini apanya yang dibahas? Itu kan tidak jelas gitu ya. Jadi yang A ini bukan jawabannya. Kemudian kalau yang B, tegakkan prokes untuk Indonesia bebas COVID. Nah, apakah yang dibicarakan itu hanya mengenai prokes? Prokes itu apa, teman-teman? Prokes itu apa? Protokol kesehatan. Nah, apakah yang dibicarakan hanya mengenai protokol kesehatan? Tidak. Tidak, ya kan? Upayanya kan tidak hanya protokol kesehatan ya, tetapi ada banyak. Nah, sehingga yang B bukan itu jawabannya. Maka jawabannya adalah yang C, begitu ya. Nah, kemudian ini ya, kalimat 3 atau maaf, paragraf 3 dalam teks tersebut sebenarnya terdiri atas 2 paragraf. Kalimat yang tepat untuk mengawali paragraf keempat. Nah, ini ya, paragraf 3 kan panjang ini ya. Nah, sebenarnya dia ini terdiri dari 2 paragraf. Seharusnya paragraf ini dipecah menjadi 2 paragraf. Menjadi paragraf 3 dan paragraf 4. Nah, yang ditanyakan itu, paragraf 4 itu diawali dari kalimat nomor berapa. Nah, ini berarti teman-teman materi tentang paragraf. Bahwa satu paragraf itu ada berapa ide pokok. Satu paragraf ada berapa ide pokok? Ada berapa? Satu paragraf itu harusnya ada satu gagasan utama atau satu ide pokok ya. Jadi kalau
ada paragraf yang melebar, nah harusnya dia dipisahkan menjadi paragraf tersendiri ya. Jadi, nah kita lihat yang kalimat nomor 4 ini kan mengenai gugus tugas ya. Nah, kemudian kalimat nomor 5 ini juga masih mengenai gugus tugas. Nah, kemudian kalimat nomor 7 ini mengenai Satgas. Kalimat nomor 9 juga masih membicarakan mengenai Satgas. Berarti ini masih satu kesatuan ya, membicarakan antara pergeseran gugus tugas yang diganti dengan Satgas. Nah, sedangkan kalimat nomor 10 membicarakan tentang apa? Di awal masa pandemi, pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Nah, ini apakah membicarakan tentang Satgas? Tidak. Tidak kan? Nah, berarti kalimat nomor 10 ini harusnya merupakan paragraf selanjutnya. Karena sudah tidak satu gagasan dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah kalimat nomor 10. Nah, kemudian gagasan utama yang tepat. Nah, berarti tentu saja kita harus membaca ya kalimat awalnya. Kalimat awalnya adalah eksistensi gugus tugas percepatan penanganan COVID. Nah, ini kemudian berakhir, terus dibubarkan dan diganti dengan satuan tugas. Nah, berarti ide pokoknya adalah berakhirnya gugus tugas dan diganti dengan satuan tugas dan seterusnya. Baik, mungkin ini kurang waktunya, mungkin mepet sekali. Untuk pembahasan sisanya ya, nomor 11 sampai dengan nomor 20, teman-teman bisa dengarkan di rekaman yang sudah saya share tadi melalui Google Drive tadi ya. Jadi rekaman penjelasannya ada di dalam link Google Drive yang tadi saya share di grup WA. Bisa didengarkan lanjutannya sambil menyimak soalnya. Kalau teman-teman hanya mendengarkan, tidak menyimak soalnya akan bingung. Ya, nah gitu ya. Jadi untuk pembahasan selanjutnya bisa didengarkan lewat rekaman tadi. Nah, sebelum saya akhiri, saya buka pertanyaan terlebih dahulu. Silakan, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang dibingungkan terkait dengan materi yang hari ini kita pelajari. Silakan, saya buka pertanyaan. Silakan disampaikan, jangan sungkan, malu-malu. Silakan teman-teman. Kak, tadi kan Kak mau nanya. Ya, silakan Kanaya ya. Tadi kan ada soal yang harus nentuin subjeknya itu. Cara nentuin subjeknya itu gimana, Kak? Yang tadi ada Kak bilang bukan subjek. Baik, ini ya yang tadi ya kalimat efektif tadi ya. Nah, jadi ini ya soal nomor. Nah, ini contohnya ini ya. Nah, iya. Subjek itu adalah dia adalah pelaku, ya kan? Jadi subjek itu tidak selalu nama orang ya. Jadi tidak selalu juga nama lembaga, tidak seperti itu ya. Tapi ciri-ciri subjek itu apa saja? Apa saja, Bu Ilma? Ya, di depan. Nah, apakah selalu di depan? Tidak tentu, kadang ada keterangan yang suka gangguin gitu. Nah, jadi subjek itu pasti yang jelas dia adalah gimana ya, bukan penderita ya, tapi seseorang atau mungkin lembaga atau mungkin yang melakukan kegiatan, yang dikenai pekerjaan, yang ditempeli dengan predikat kayak gitu ya. Jadi predikat pun itu tidak selalu berhubungan dengan kata kerja. Karena predikat itu bisa juga bentuknya kata sifat. Contohnya, Bu Ilma cantik. Nah, itu kan predikatnya adalah cantik, ya kan? Predikatnya adalah kata sifat.
subjeknya yang mana? Bu Ilma. Nah, berarti yang dikenai kata sifat cantik itu adalah subjeknya. Nah, sekarang apabila kita melihat kalimat nomor 1. Nah, ini kan ada kata seiring. Seiring, sejalan, itu apakah itu subjek? Kan predikat itu, ya kan? Seiring dengan, sejalan dengan. Nah, kemudian ini dengan. Ada kata dengan. Tadi saya katakan bahwa kata hubung dan kata depan itu pasti fungsinya adalah untuk membentuk keterangan. Ya, jadi setelah kata hubung, setelah kata depan, misalnya dengan bla 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 bla, lah berarti pasti ini yang saya blok ini adalah keterangan, sehingga ini nggak mungkin subjek. Ya, nah kemudian ini apakah subjeknya? Nah misalnya kita tidak tahu ya, seiring itu apa ya, subjek atau predikat? Nah kita skip. Nah kemudian ini ada kata dengan dan seterusnya. Ini pasti keterangan. Nah, kemudian di sini ada kata maka bla 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 sampai titik, tidak ada koma lagi. Nah, maka yang saya blok ya dari maka sampai kata sehari-hari titik, ini semuanya juga merupakan keterangan. Sehingga kalimat ini tidak jelas mana subjek, mana predikatnya. Nah, sehingga saya katakan tadi bahwa kalimat 1 ini tidak jelas subjek dan predikatnya. Nah, gitu ya. Jadi kita teliti. Biasanya jebakan soal biasanya adalah kalimat itu biasanya diawali dengan keterangan. Yang mana kita nggak tahu kalau ini adalah keterangan gitu ya. Bahwa semuanya ini, satu kalimat ini adalah keterangan. Kita biasanya terjebak di situ. Padahal ciri-cirinya adalah ini ada kata depan dan kata hubung itu ya. Nah tadi kalau pertanyaannya bagaimana menentukan subjek, ya tadi ya subjek itu yang dikenai oleh predikat yang pasti bisa ditempeli oleh predikat gitu ya caranya. Nah kemudian ada contoh soal lagi misalnya ini. Nah ini yang saya blok kuning ini ya. Yang saya blok kuning terlihat kalimatnya? Iya, terlihat. Terlihat ya. Nah, kalimat nomor 2, apakah ada subjeknya? Coba saya tanya. Ada subjeknya enggak? Ada subjeknya atau tidak? Melalui. Nah, melalui ini kan kata hubung ya. Ya atau tidak? Melalui ini kan kata hubung. Nah, kalau diawali dengan kata hubung, nah pasti ini adalah keterangan. Terus sampai mana keterangannya? Nah, ini koma. Kemudian yakni. Lah, yakni ini juga kan kata hubung. Nah, ini berarti juga keterangan semua ini sampai titik. Jadi, kalimat nomor 2 ini semuanya adalah keterangan. Tidak ada subjeknya. Harusnya subjeknya itu kepres ini. Tapi berhubung ini ada atau terletak setelah kata hubung, maka ini menjadi keterangan, tidak menjadi subjek. Nah, biasanya bagaimana caranya supaya kalimat ini menjadi efektif? Ya berarti kata hubungnya ini harusnya dihilangkan. Kan gitu. Kepres tersebut mengatur, nah ini dinya ini diubah menjadi bentuk kata aktif, yaitu mengatur, ya kan, ada 4 menteri dan seterusnya. Begitu ya. Jadi itu caranya kita mengidentifikasi mana subjek, mana predikat, mana keterangan, kemudian apakah kalimat ini efektif atau tidak. Nah, jadi kita harus teliti ya, apakah ini kata hubung. Nah, berarti ini pasti semua adalah keterangan. Kalau tidak ada koma, kemudian tidak ada subjek yang dimunculkan, maka ini tidak efektif kalimatnya. Gitu ya. Boleh, apakah tidak boleh keterangan ini di depan? Boleh. Contoh, ketika hujan deras, koma, Presiden Jokowi datang ke Surabaya. Subjeknya mana?
Saya tulis di sini ya. Misalnya nah, kalimat ini ya terlihat atau tidak? Terlihat. Terlihat ya. Kalimat ini subjeknya yang mana? Presiden Jokowi. Nah, subjeknya adalah Presiden Jokowi. Tapi apakah dia di depan? Kan tidak. Kalimat Presiden ini Jokowi. diawali dengan apa? Diawali dengan keterangan waktu. Kita bisa tahu dari mana bahwa ini keterangan waktu. Ada kata hubung ketika, ya kan? Yang ini menunjukkan keterangan waktu. Nah, kalau seperti ini boleh. Ini dinamakan kalimat yang efektif karena jelas subjeknya ada, predikatnya juga ada, yaitu datang. Gitu ya. Jadi meskipun keterangannya ini di depan, tetapi dia ada subjeknya karena setelah keterangan ini diberi koma, kemudian dimunculkan subjek. Begitu ya. Nah, biasanya yang paling sering juga gini. Dalam acara tersebut dihadirkan pasien COVID-19. Ada subjeknya enggak kalimat ini? Ada subjeknya atau tidak? Halo? Nggak ada. Tidak Nggak ada. ada. Iya kan? Karena semuanya adalah apa? Semuanya ini adalah apa? Keterangan. Keterangan. Ada kata dalam. Ya. Nah, sehingga ini tidak efektif. Jelas ya? Bagaimana jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Ya, baik. Ya, begitu ya. Wah, ini sepertinya overlap ya saya ya. Iya, lab. Gak apa-apa Mbak Adel. Itu aja loh teman-teman, kalau identifikasi kalimat efektif itu cari aja kalimat yang diawali dengan keterangan gitu ya. Tapi belum divonis ya Mbak Adel ya. Ibaratnya kayak dicurigai aja dulu bahwa itu tidak efektif karena didahului dengan keterangan. Selanjutnya tinggal dicari aja seperti yang tadi Kak Adel contohin gitu ya. Kalau kayak ketika hujan deras Pak Jokowi datang ya berarti efektif. Kalau yang tadi dalam acara tersebut dihadirkan, nah itu nggak efektif gitu. Itu teman-teman. Jadi cari aja keterangannya atau kata depan ya yang ada di awal kalimat gitu. Buat ancang-ancang gitu ya, buat mencari tahu di awal. Ya, karena biasanya jebakannya seperti itu model soalnya. Ya, soalnya begitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup ya. Mungkin bisa ditutup. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Semoga materi dan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan, juga nanti mungkin bisa diaplikasikan ketika teman-teman mengerjakan soal-soal UTBK. Ya, demikian. Terima kasih. Saya Adelia Safitri, mohon undur diri. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Ilma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.